Ini adalah perangkat pemburu. Jin Chuan. Jin Chuan, kamu di mana? Jin Chuan. Bai Fangfei. Aku di sini. Jin Chuan, aku datang untuk menyelamatkanmu. Hati-hati. Sakit sekali. Aku harus keluar sini. Jin Chuan? Di mana dia? Apakah kalian berdua butuh bantuan? Yao Nuan. Mengapa kamu di sini? Aku melihatmu mengendap-endap. Tidak punya niat baik. Aku datang untuk melihat. Ada ular di gunung ini. Kita naik saja dulu. Ayo, aku akan menarikmu ke atas dulu. Aku pergi dulu. Tarik aku ke atas dulu. Lenganku terluka. Tarik dia ke atas dulu. Bagus sekali, Bai Fangfei. Seharusnya aku tidak menyelamatkanmu. Aku akan mencari seseorang untuk menyelamatkan kalian berdua. Kalian berdua tunggu aku. Mengapa kamu masih marah? Apa sebenarnya yang aku katakan salah? Siapa bilang aku marah? Seluruh wajahmu mengatakan bahwa kamu marah. Mungkinkah Anda dan Xiao Xiaocan? Apakah kalian berdua benar-benar? Yao Nuan. Jangan bergerak. Apa yang harus aku lakukan, Jin Chuan? Aku digigit ular. Aku tidak akan mati, kan? Jin Chuan, tolong aku. Bantu aku mengeluarkan racunnya. Bisakah kamu? Aku tidak mau mati. Jika aku membantumu mengeluarkannya, itu hanya akan menyebabkan kita berdua keracunan. Kamu terlalu banyak menonton TV. Bagus sekali, Jin Chuan. Karena aku menyelamatkanmu. Makanya aku jatuh di sini. Namun kamu memperlakukanku seperti ini. Apakah kamu punya hati nurani? Kamu dan aku adalah musuh bebuyutan. Bukan apa-apa. Kita hanya perlu mengobatinya sedikit saat kita kembali. Sekarang lenganmu terluka, dan kakiku terluka. Jika tidak ada yang datang menyelamatkan kita, mungkin kita benar-benar akan mati di sini. Jika aku mati, penyesalan terbesar adalah tidak bisa tinggal bersama nenekku sampai tua. Bagaimana denganmu? Apakah kamu punya penyesalan? Ya, Menyesal karena belum pulang ke rumah. Menyesal karena kamu belum benar-benar menemukan pacar. Atau menyesal pergi terlalu cepat. tidak. Ada suatu waktu ketika, karena ucapan yang tidak dipikirkan, dariku, aku menyakiti seorang aktor figuran kecil. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu ingin menemukannya untuk meminta maaf, tapi tetap tidak bisa menemukannya. Figuran yang mana? Yang kamu ingat dengan sangat jelas, bahkan sekarang. Itu adalah peran pelayan dalam film Perles National Scholar yang tidak kamu perankan. Saat audisi ada seorang gadis gemuk. Sebenarnya aktingnya cukup bagus. Hanya saja peran itu memiliki latar belakang keluarga yang menyedihkan. Dia tidak cukup makan sejak kecil hingga dewasa. Saat itu, gadis gemuk itu sama sekali tidak cocok. Awalnya, aku ingin merekomendasikannya untuk peran nona muda kedua yang bersemangat. Tapi kemudian, aku masih belum bisa menemukannya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Karena hal-hal sudah sampai sejauh ini, apakah aku perlu berbohong padamu? Mungkinkah selama bertahun-tahun ini, aku salah paham padanya? Dia benar-benar tidak sengaja meremehkan aku. Nuan. Mengapa kamu menangis? Apakah lukanya sakit? Aku minta maaf.
Apa sebenarnya yang salah denganmu Nuan-Nuan? Nuan-Nuan, Sebenarnya aku, Jin Chuan. Kakak Jiamin. Kamu di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Cepat naik. Ambulans menunggu di luar. Segera pergi dan dapatkan pemeriksaan menyeluruh. Kali ini, kita harus menyelidiki secara menyeluruh. Kami benar-benar minta maaf, Tuan Jin. Sesi syuting berakhir lebih awal. Mengenai itu, kami pasti di hari lain datang secara langsung untuk meminta maaf. Mohon maafkan kami. Bukan apa-apa. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Biar aku menggendongmu di punggungku. Tidak perlu, tidak. Lenganmu terluka. Kamu tidak boleh menggerakkannya. Aku akan menggendongmu. Tidak. Kamu. Tidak. Jin Chuan? Aku telah salah paham padamu selama ini. Semakin baik kamu padaku sekarang. Semakin malu yang aku rasakan. Mengapa kamu gugup seperti ini? Turunkan aku dengan cepat. Tanganmu. Semakin kamu meronta, semakin tanganku sakit. Bersikap baiklah. Baru 2 hari. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa mereka menjadi begitu akrab? Ya Tuhan. Sebenarnya selama ini, aku telah terperangkap dalam jeratku sendiri. Aku tidak pernah bisa keluar. Tapi hari itu, ketika kamu mengulurkan tanganmu kepadaku, aku merasa bahwa beberapa hal bisa dilepaskan. Aku juga bisa melarikan diri, jebakan saya sendiri, terus bergerak maju. Aku tidak mengerti. Maksud saya, apakah kamu bersedia untuk menghubungi saya lagi? Dan membantu saya melepaskan diri dari masa lalu. Apakah kamu menyatakan perasaanmu padaku? Kamu bisa menganggapnya seperti itu, agar lebih tepat. Saya harap kamu memberi saya kesempatan, sehingga kita bisa saling mengenal lebih baik. Tidak, itu tidak benar. Tidak mungkin. Mustahil. Mengapa? Karena apa? Karena aku, gadis yang tanpa sengaja kamu suruh pergi. Tidak, aku tidak bisa mengatakan ini. Karena aku adalah orang yang CEO muda Jin kirim ke sisimu untuk menggali skandalmu. Tidak, aku sama sekali tidak bisa mengatakan ini. Karena aku penggemarmu. Penggemar saya. Kalau begitu bukankah seharusnya kamu semakin menyukai saya? Tidak ada alasan untuk menolak. Itu. Seorang penggemar harus tetap dekat dengan pekerjaan idola mereka. Sedikit. Tetapi kehidupan pribadi idola harus dijaga jarak. Jarak menciptakan keindahan. Masalah ini, saya tidak memberitahu kamu, sebagai seorang idola dan seorang penggemar. Saya berbicara kepada kamu dengan sikap seorang pria terhadap seorang wanita. Oleh karena itu, Cukup. Tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Mari berhenti di sini. Nuan-Nuan, saya sungguh. Aku ada telepon. Nenek. Ada apa? Nuan-Nuan, Jin Chuan, neneknya mengalami kecelakaan. Saya akan membawanya ke rumah sakit. tanganmu terluka. Kamu tidak bisa menyetir. Aku bisa panggil taksi saja. Kamu tidak perlu mengantarku. Jin Chuan, ada apa denganmu? Kalian berdua adalah kekasih kontrak. Kontraknya sudah berakhir. Entah itu dia atau neneknya. Mereka tidak lagi memiliki hubungan apapun denganmu. Mengapa kamu harus mengkhawatirkan mereka? Aku tidak ingin hubungan ini berakhir. Apa? Aku sepertinya sedikit menyukainya.
Orang itu sepertinya superstar Jin Chuan. Benarkah? Itu benar. Nenek, Nuan, kamu di sini. Lihat ini tujuku. Nuan, Itu memang dia. Nenek Chu, saya sangat iri pada Anda. Sungguh keberuntungan besar. Orang aslinya, bahkan lebih cantik daripada di TV, benar-benar pria berbakat dan wanita cantik. Nenek. Bukankah kamu bilang ada urusan mendesak? Atau kamu merasa tidak enak badan? ya ada sesuatu yang mendesak. Gadis ini. Kamu sudah berpacaran. Kenapa kamu tidak memberitahu nenekmu? Paman Chen tetangga. Ia memberitahuku. Dia melihatnya di TV. Apakah itu Jin Chuan? Nenek. Sebenarnya masalah ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tahu kamu malu. Dan tidak nyaman untuk dibicarakan. Apa masalahnya? Kapan kamu akan membawanya pulang? Agar nenek bisa bertemu dengannya. Itu benar. Bagaimana kalau begini? Anda bawa dia ke sini, agar kami bisa bertemu dengannya. Biarkan kami melihat. Nenek. Dia tidak akan datang. Kenapa? Apakah hubungan ini masih belum stabil? Apakah tidak nyaman untuk membawanya pulang? Saya pikir superstar itu tidak ingin bergol dengan orang biasa. Seperti kita, superstar ini. Mungkinkah dia hanya bermain-main dengan hanya cucu Anda? Saya beritahu Anda nona muda, Anda sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Gadis-gadis zaman sekarang, melihat seseorang kaya dan punya uang, mereka bahkan harus memberikan pengorbanan sebagai imbalan. Siapa yang tahu tentang ini? Omong kosong, cucuku, sama sekali bukan orang seperti itu. Nenek, jangan gelisah. Jangan gelisah. Nuan, apa alasannya sebenarnya? Sebenarnya. Karena saya terluka. Kenapa kamu datang? Itu juga salah Nuan. Dia bersikeras untuk menunggu sampai luka saya sembuh sebelum datang. Bukankah itu akan membuat nenek salah paham? Nenek, saya Jin Chuan. Ini adalah pertama kalinya saya berkunjung ke sini. Ini sedikit terburu-buru. Ini adalah tanda kecil ketulusan saya. Mohon diterima. Benar-benar Jin Chuan. Superstar itu. Sangat tampan. Gelang ini pasti berharga. Beberapa ratus ribu yuan kan? Saya harus katakan wanita tua ini memiliki superstar sebagai calon menantu. Benar-benar diberkati dengan keberuntungan. Ini sangat berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Nenek, Tidak bisa menerima ini. nenek. Tolong terima saja. Hadiah ini. Kamu bisa memberikannya kepada Nuan nanti, selama Nuan berada di sisi saya. Bukankah itu akan kembali saat itu? Jadi itu logikanya. Kalau begitu aku akan menerimanya. Apa yang terjadi padamu? Sekarang nenek, percaya itu benar. Bagaimana kita akan menjelaskan nanti? Jika kamu takut, dia percaya itu benar. Mari kita ubah yang palsu menjadi kenyataan. Bukankah itu akan baik-baik saja? Apa yang terjadi pada tanganmu? Bukan apa-apa. Saat syuting acara realitas, saya tidak sengaja terjatuh sedikit. Itu tidak serius. Itu tidak akan menghalangi saya untuk melindungi Nuan. Bagus. Tujuku yang baik. Denganmu di sisi Nuan. Aku merasa lega. Mohon nenek tenang saja. Nenek, saya perlu keluar sebentar untuk menerima telepon. Kakak. Lama tidak bertemu. Mengapa kamu di sini? Aku dengar orang yang bertanggung jawab berkata, kau sudah tiba di sini, dan terlebih lagi kau terluka. Aku kebetulan berada di sini untuk inspeksi. Jadi aku mampir menjengukmu karena khawatir. Berhenti. Hanya ada kita berdua di sini. Tidak perlu berpura-pura atau berakting. Aku tahu kau masih menyalahkanku. Tapi mengenai masalah Lin Rue, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Jangan pernah kamu menyebut namanya lagi. Lin Rui. Mungkinkah dia benar-benar direbut kekasihnya oleh adik laki-lakinya? Baiklah, ayah sangat merindukanmu. Kapan kau akan pulang untuk mengunjunginya? Dengan kamu di sisi ayah, bukankah itu sudah cukup? Tapi bagaimanapun juga kita masih keluarga. Mengapa kau harus membuat hubungan ini begitu tidak menyenangkan? Benar. Ayah dengar. Kau memanggil direktur CEO muda.
dan mengira kau punya niat untuk kembali ke grup. Ayah sangat senang di hatinya. Saya memberitahu kamu lagi, Brooke Jin. Jika kamu menginginkannya, ambil saja. Segala sesuatu yang lain yang kamu inginkan. Ambil semuanya. Hanya jangan ganggu hidup saya lagi. Bisakah kamu melakukannya? Tapi aku hanya ingin. Apa yang kau inginkan? Jin Siyuan. Jin Chuan? Di siang bolong seperti ini, apakah kamu tidak akan menjaga citramu? The film was translated and narrated by M Media. Orang ini pasti Yao Nuan kan? Halo Nona, aku Jin Siyuan. Adik Jin Chuan. Ini pertemuan pertama kita. Di masa depan aku masih harus mengandalkan dukunganmu yang berkelanjutan. Kalian berdua tidak akan bertemu lagi. Kalau begitu itu bukan sesuatu yang bisa kau putuskan, kakak. Sampai jumpa lagi. Bolehkah saya memelukmu? Biasanya kamu. Bukankah kamu punya banyak hal yang ingin ditanyakan? Mengapa kamu tidak bertanya hari ini? Haruskah aku bertanya? Apapun yang ingin kamu katakan, aku akan mendengarkan. Jika kamu tidak ingin bicara, aku akan tinggal di sini bersamamu sebentar. Ibu saya meninggal lebih awal. Jin Siyuan adalah adik tiri saya. Dari masa kecil hingga sekarang, apapun yang saya sukai, dia ingin mencurinya. Tapi dia pandai bicara. Dia tahu betul cara memenangkan hati orang. Menyebabkan semua orang dipermainkan. Tidak ada seorang pun yang pernah menyalahkannya. Seseorang yang tidak tahu cara membela diri, selalu menderita kerugian. Saya selalu menahan kedengkiannya. Sampai suatu hari, saya bertemu gadis yang saya sukai. Dia benar-benar berani. Jangan bicara lagi, Jin Chuan. Semuanya sudah berakhir sekarang. Nuan. Saya pasti akan melindungi kamu dengan baik. Saya tidak akan membiarkan kamu menderita bahaya apapun. Tapi Jin Chuan, orang yang selalu menipumu adalah aku. Baru-baru ini dari dering hingga kehidupan nyata, aku dikritik dan diserang habis-habisan. Bahkan Tuan Song telah meninggalkanku. Aku hanya bisa mencari CEO muda Jin. Aku dengar dia ada di rumah sakit hari ini. Mengapa aku tidak melihatnya? Sudah lama Jin Chuan melindungi seorang wanita seperti ini. Sepertinya kau telah sepenuhnya mendapatkan kepercayaannya. Tidak sia-sia aku menghargaimu. CEO muda Jin. Uang yang kamu transfer kepadaku, sudah aku transfer kembali. Kerja sama kita dibatalkan. Kakak laki-lakuku ini selalu punya kemampuan untuk membuat orang lain mengabdi sepenuhnya padanya. Karena dia memperlakukan orang lain dengan tulus, bahkan terhadap seseorang yang tidak penting sepertiku. Melihatku dikritik oleh anti-fan, dia juga akan berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan namaku dan mengklarifikasi semuanya. Ada apa? Apakah kau benar-benar mencintai Jin Chuan sekarang? Aku tidak tahu. Tapi jika dia tahu bahwa kau adalah orang yang aku kirim untuk berada di sisinya, bagaimana dia akan memperlakukanmu? Tolong, jangan beritahu dia. Jangan khawatir. Aku tidak sekeji itu. Nuan, kau adalah gadis yang baik. Jika kita bertemu lebih awal, mungkin aku tidak akan bisa mengendalikan diri dan akan jatuh cinta padamu. Aku tahu tempatku. Aku tidak akan memendam fantasi tentang hal-hal yang bukan milikku.
Aku hanya ingin bersama nenekku dan menjalani hidup yang damai. Cheo Jin. Mulai sekarang mari, tidak bertemu lagi. The film was Mari kita translated sepakat untuk and tidak bertemu lagi. narrated by M Media. Apakah ini tujuan baru? Jin Chuan. Menarik sekali. Yao Nuan. Kamu mau kemana? Bei Fang Fei. Kenapa harus kamu? Awalnya, aku datang mencari si Yu Jin. Aku tidak menyangka mendapatkan kejutan yang menyenangkan. Yao Nuan, aku tidak bisa mengatakan. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang dengan skema terdalam. Jin Chuan, sebenarnya karena kamu memasukkanku ke daftar hitam. Katakan padaku, jika dia tahu bahwa kamu dikirim oleh adik laki-lakinya untuk menyamar di sisinya, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Apa yang kamu inginkan? Yao Nuan, apakah kamu takut sekarang? Kamu tidak bisa bersaing denganku sebelumnya, dan sekarang kamu masih tidak bisa bersaing denganku. Apa yang harus aku takuti? Pada dasarnya aku tidak melakukan apapun yang merugikan Jin Chuan, namun kamu menipunya. Kepercayaan adalah luka terbesar. Sebutkan kondisimu. Ini sangat sederhana. Aku ingin bertemu Jin Chuan. Kamu cari cara untuk membuatnya datang dan menemuiku. Apakah kamu pikir aku akan percaya bahwa kondisimu sederhana itu? Aku hanya perlu kamu membawanya di hadapanku mengenai hal-hal lain. Kamu tidak perlu khawatir. Jin Chuan. Bagaimana tanganmu? Sekarang sudah hampir baik-baik saja. Kebetulan, aku sudah membuat janji dengan Direktur Yue Han, yang selalu kamu kagumi. Malam ini pergilah ke hotelnya untuk audisi. Setelah kamu siap, kita akan bersiap untuk berangkat. Bulan depan, film barunya akan mulai syuting di Inggris. Dia sangat tertarik pada dirimu. Mengapa begitu mendadak? Ketika kamu tiba di Inggris, tolong bekerja keras, aku akan berada di sisimu. Kita tidak akan pernah perlu mengkhawatirkan hal-hal berantakan itu di negara ini lagi. Kakak, aku. Apakah kamu luang malam ini? Apakah kamu mau bertemu? Ada apa? Yase Hotel. Kamar 559. Baik, aku akan datang. Kakak. Malam ini saya mungkin tidak bisa pergi. Selain itu baru-baru ini, saya juga tidak berniat pergi ke Inggris. Di dalam negeri, saya punya sesuatu yang lebih penting, yang perlu diselesaikan. Apakah kamu akan pergi menemui Yao Nuan? Ya? Kakak jamin. Mengapa kamu tidak menyukai Nuan? Mengapa aku harus menyukainya? Kamu karena dia menyerah. Kesempatan kerjasama yang begitu baik. Dia hanya tahu bagaimana melibatkanmu. Aku tidak melakukannya karena dia, sehingga aku menyerah. Aku menyerah untuk diriku sendiri. Aku menggunakan pekerjaan untuk mematikan perasaanku selama 5 tahun. Sekarang aku ingin untuk belajar lagi bagaimana menjalani hidup yang baik. Kamu sudah berada di sisiku selama bertahun-tahun. Pastinya kamu bisa memahamiku. Kakak. Aku akan pergi sekarang. Jin Chuan. Aku mengikutimu selama bertahun-tahun ini. Mengapa kamu menolak untuk melihatku? Nuan. Kamu di mana? Nuan. Jin Chuan. Kamu akhirnya jatuh ke tanganku. Mengapa kamu? Di mana Nuan? Nuan ada apa? The film was translated and narrated by M Media. Nenek. Sepertinya saya telah membuat kesalahan. Untuk memperbaiki kesalahan ini. Hasilnya adalah kesalahan demi kesalahan. Berbuat salah itu tidak menakutkan hidup seseorang.
Siapa yang tidak membuat beberapa kesalahan? Yang penting adalah kamu berani menanggung konsekuensinya. Bertanggung jawab atas kesalahanmu. Ketulusan selalu. Jawaban terbaik. Saya mengerti. Dan kamu membawa bunga juga. Aku tanya di mana Nuan-Nuan. Apakah kamu belum menyadarinya? Dia telah memberikanmu kepadaku. Tidak mungkin. Ini masih harus dilihat. Kelemahan apa yang dia miliki ada di tanganku. Kamu harus berkinerja baik. Aku memberitahumu. Di kamarmu. Bau apa yang ada di sana? Ini hanya sedikit rayuan. Malam yang indah. Tambahkan sedikit suasana. Malam ini, kau tidak akan lolos. Bukankah kamu sudah berkencan dengan Jin Siyuan? Mengapa kamu masih harus bergantung padaku? Awalnya, aku hanya ingin memanfaatkan reputasimu. Tapi tak disangka, kau menolakku dari jarak ribuan mil. Yang lebih tak terduga, pria yang tak bisa kudapatkan, direbut oleh Yeon Wan-Wan. Wanita gemuk sialan itu, apa yang dia andalkan? Nuan-Nuan sama sekali tidak gemuk. Mengapa kamu memanggilnya seperti itu? Sepertinya, kau benar-benar tidak menyadari. Apa maksudmu? Malam ini, tetaplah patuh di sisiku. Aku akan memberitahumu segalanya. Lepaskan tangan kotormu. Di mana dia? Yeon Wan-Wan. Beraninya kau datang ke sini. Aku akan mempertaruhkan nyawaku melawannya. Lari! Maaf soal itu, Direktur Yue Han. Jin Chuan sedikit murung hari ini. Tidak enak badan hari ini. Oleh karena itu dia tidak bisa. Jin Chuan. Jin Chuan? Dia tidak melakukan apapun padamu kan? Nuan-Nuan. Mengapa Bai Fangfei ada di hotel? Jin Chuan? Sebenarnya, saya ingin memberitahumu. Saya selalu juga Jin Chuan? Kamu, Pria timur yang misterius dan mendalam. The film was translated Jin Chuan and adalah pemeran utama narrated pria by yang saya M. inginkan. Media. Mari kita negosiasikan kontraknya. baiklah. Nuan-Nuan. Aku menyukaimu. Bisakah kamu menjadi pacarku? Saya punya sesuatu yang ingin saya katakan padamu. Jika kamu bisa memaafkan saya, mari kita bicarakan ini nanti. Ada apa? Sebenarnya, saya adalah orang yang Jin Siyuan. Jin Chuan? Pemeran utama pria dari Palace National Scholar adalah Jin Chuan yang saya paling sukai. Saya harap wawancaranya berhasil, agar saya bisa berakting dengannya. Hanya memikirkannya saja sudah membuat saya senang. Jin Chuan? Kamu mungkin tidak akan percaya ketika saya mengatakannya.
Sebelumnya kamu benar-benar idola saya. Mengapa aku tidak akan mempercayainya? Kamu sudah bangun. Saat aku membuka mata aku melihatmu. Aku benar-benar tidak tahu apakah aku sudah bangun atau belum. Rasanya seperti mimpi. Mengapa saya tidak tahu sebelumnya bahwa Jing Chuan yang dingin bisa mengucapkan kata-kata semanis itu tentang tadi malam? Kamu tidak ingat apa-apa. Kepalaku sedikit sakit. Benar. Bukankah kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Katakan saja padaku. Apapun yang kamu katakan, aku tidak akan menyalahkanmu. Benarkah? Kata yang sudah terucap. Bahkan 4 kuda tidak bisa menariknya kembali. Sebenarnya, saya ingin memberitahumu bahwa saya adalah orang yang Jin. Siapa itu? Jawab teleponnya dulu. Yao Nuan, cepat pergi ke rumah sakit sekarang juga. Mengapa saya melahirkan makhluk terkutuk sepertimu? Apa kamu baik-baik saja? Dengan hak apa kamu memukulnya? Saya lahir dari ibu saya. Apa hubungannya denganmu? Saya sudah memutuskan hubungan dengan keluarga itu sejak lama. Kau binatang. Kau sengaja membalas dendam pada kami, bukan? Kau tidak hanya mencelakai Fang Fei, sehingga dia tidak bisa melanjutkan bekerja di industri hiburan. Kau juga merebut prianya. Apakah kau punya rasa malu sama sekali? Jin Chuan. Kau yang meninggalkan Fang Fei, dan kemudian bersekongkol dengan binatang kecil ini untuk melakukan hal-hal jahat. Bagaimana bisa ada ayah sepertimu di dunia ini? Biar ku beritahu. Tanpa persetujuan saya. Kau dan Nuan bahkan tidak boleh memimpikannya. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, cepat minta maaf pada Fang Fei. Sekarang, saya akhirnya mengerti mengapa Bai Fang Fei begitu tidak tahu malu. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya benar-benar merasa beruntung karena saya meninggalkan keluarga itu begitu cepat. Kau masih tidak menyadari kesalahanmu. Aku akan memukulmu sampai mati aku. Upaskan Nuan, upaskan. Kau wanita tua yang menjengkelkan. Nenek, Pengawal. nenek, Bawa dia pergi. nenek. Kau berani menyentuhku. Aku ayah kandung Nuan. The film was translated and narrated by M. Nenek baru saja Media. pingsan karena terlalu emosional. Dokter bilang tidak ada yang serius. Jangan khawatir lagi. Bagaimana kalau biar kamu pinjam? Baiklah. Sekarang sudah baik-baik saja. Nuan. Baiklah. Nuan. Baiklah. Baru hari ini aku tahu bahwa Bai Fang Fei adalah adik perempuanmu. Lalu mengapa dia bermarga Bai? Ibu saya kesehatannya tidak baik. Setelah dia meninggal, Ibu Bai Fang Fei membawanya, serta ketika dia menikahi ayah saya. Saya selalu berpikir bahwa dia adalah putri dari ibunya dan suami sebelumnya. Baru belakangan saya mengetahui dia adalah putri tidak sah ayah saya. Mereka telah terlibat secara rahasia sejak lama. Setelah itu, saya dan keluarga ini benar-benar memutuskan hubungan. Sejak saat itu, hanya nenek saya yang tersisa sebagai kerabat saya. Tidak apa-apa Nuan. Selama kamu mau, aku akan selalu berada di sisimu mulai sekarang. Kamu akan selalu berada di sisi saya. Baiklah. Nenek hampir pulih sepenuhnya.
Cepat selesaikan prosedur pemulangan. Untuk mencegah orang lain datang mengganggunya lagi. Saya sangat marah sampai kehilangan akal. Kalau begitu saya akan mengurus prosedur kepulangan dulu. Saya akan menunggumu di sini. Lanjutkan. Jin Chuan? Prosedur kepulangan sudah selesai. Ayo pergi. Jin Chuan? Atau, bisakah kamu jelaskan sedikit? Apa ini? Pulpen perekam suara. Pulpen perekam suara milik Jin Corporation. Nuan. Aku memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Pena perekam suara ini, dari mana asalnya? Katakan padaku. Tidak apa-apa. Apapun yang kamu katakan, aku akan mendengarkan. Saya minta maaf, Jin Chuan. Jin Siyuan memberikan ini kepada saya. Tepat dari awal. Saya sengaja mendekatimu. Mengapa? Karena saya butuh uang. Seharusnya kamu langsung memberitahuku. Tidakkah kamu tahu? Apapun yang kamu inginkan, aku bisa menyetujuinya. Pada saat saya menyadari, itu sudah terlambat. Jin Chuan? Saya minta maaf. Yao Nuan. Kamu terlalu mengecewakanku. The film was translated and narrated by M Media. Jin Chuan. Yao Nuan bisa memutuskan hubungan dengan ayah kandungnya sendiri. Orang seperti dia, apakah kau masih melindunginya? Itu adalah urusan kita berdua. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tapi dia mendekatimu dengan tujuan lain. Dia ingin membalas dendam padamu. Membalas dendam padaku. Kau mungkin tidak ingat, saat itu, peranku dalam film penasihat negara yang tak tertandingi. Yao Nuan juga datang untuk audisi. Dia sangat gemuk, namun dia masih ingin menjadi aktris. Untungnya Jin Chuan kau memiliki penilaian yang baik, dan menendangnya keluar dari kru produksi. Setelah itu dia memiliki peran yang semakin sedikit untuk dimainkan. Jadi dia menarik diri dari industri hiburan. Yao Nuan bahkan sekarang masih menyimpan dendam padamu. Maksudmu, gadis gemuk yang datang untuk audisi itu adalah Nuan. Itu benar. Dia pikir sekarang, setelah dia kehilangan berat badan, tidak ada yang akan mengingat sejarah kelamnya. Di ponselku, aku masih menyimpan fotonya. Lihat ini. The film was translated and narrated by M Media. Benar-benar dia. Sekarang kau tahu kan? Hanya aku yang benar-benar tulus padamu. Pada dasarnya Nuan. Jin Chuan. Kau mau kemana Jin Chuan? Awalnya aku salah menyalahkanmu. Kemudian, ketika aku mengetahui pikiran yang sebenarnya di hatimu, aku selalu ingin meminta maaf kepadamu. Tapi aku terus melewatkan kesempatan. Jadi ini berlarut-larut sampai sekarang. Jin Chuan? Apakah kau bersedia memaafkanku? Aku memang sangat marah. Namun, marah adalah marah. Itu tidak berarti aku berhenti menyukaimu. Jin Chuan? Sekarang, saatnya menyelesaikan urusan kita. Jin Siyuan, aku tidak peduli apa niatmu. Menjauhlah dari Nuanku.
Kamu. Apakah kamu berpikir aku terlalu jahat? Aku adikmu. Baik atau buruk dirimu, tidak ada hubungannya denganku. Karena kamu tidak pernah menjadi bagian dari rencana hidupku. Jin Corporation ambil saja jika Anda mau. Aku hanya ingin menjalani hidup yang baik dengan orang yang kucintai. Jika kamu berani melakukan trik lagi, aku akan membuatmu tahu apa itu penyesalan. Mengapa aku tiba-tiba merasa sedikit antisipasi? Kakak, apakah kamu benar-benar mencintai Yao Nuan sebegitu besarnya? Sebelumnya, bahkan untuk Lin Rui, kamu tidak pernah mengatakan kepadaku kata-kata yang begitu kasar. Kata-katamu ini disengaja diucapkan agar aku dengarkan. Jangan pernah berpikir untuk memisahkan kami. Jin Chuan, dia memberitahuku sejak lama. Kamu benar-benar tidak keberatan sama sekali tentang pria yang kamu cintai. Masih memiliki wanita lain di hatinya. Bukan hanya wanita lain di hatinya, tetapi juga pria lain, teman keluarga, dan banyak orang lainnya. Selama semua orang berada di tempat yang semestinya, lalu mengapa aku harus keberatan? Aku tidak menyangka kamu bisa berpikir seperti itu. Siapa yang tidak punya masa lalu? Yang penting adalah masa kini dan masa depan. Kita berdua akan bersama. Benar. Ayo pergi. Jin Chuan, salinan baru Direktur Yuehan, telah dikirimkan kepadaku. Baiklah, Apa yang kamu lakukan? Bukankah ini kontrak cinta milikmu dan Yao Nuan? Mengapa kamu merobeknya? Yao Nuan dan aku telah memutuskan untuk berpacaran secara resmi. Jadi hal-hal ini tidak lagi diperlukan. Berkencan, bagaimana mungkin? Kenapa tidak bisa? Jin Chuan, apa bagusnya Yao Nuan? Menimbang penampilan, menimbang pendidikan, menimbang karakter, menimbang pekerjaan. Poin apa yang dia miliki yang layak dibanggakan? Kak Jiamin, bagaimana kamu bisa berbicara tentang Nuan seperti itu? Apakah aku salah? Setiap hari yang kuhabiskan bersama Nuan, aku sangat bahagia. Lebih tepatnya, sudah sangat lama sejak aku merasakan kebahagiaan ini. Sejauh yang ku tahu, Nuan adalah yang terbaik. Lalu bagaimana dengan adik perempuanku Xiao Rui? Kak Jiamin, bukankah aku bilang aku akan melepaskan Xiao Rui, melupakan masa lalu, dan menjalani hidup yang baik? Aku harap kamu melupakan itu, tapi aku tidak berharap itu Yao Nuan. Jin Chuan, di dunia ini tidak hanya ada Yao Nuan. Ada juga orang-orang di sekitarmu. Jin Chuan, makanan penutup yang kubuat untukmu. Cepat coba. Kakak Jiamin, kau di sini juga. Yao Nuan, mengapa kamu masuk tanpa mengetuk? Jin Chuan, sudah memberiku kuncinya. Apakah ada masalah? Yao Nuan, kamu benar-benar mampu. Jin Chuan? Kakak. Hal terpenting bagi seorang artis adalah mengelola fisik mereka. Kamu bahkan tidak tahu ini. Namun kamu bilang kamu mencintai Jin Chuan. Aku mengikuti menu yang diberikan ahli gizi Jin Chuan kepadaku. Siapa yang membuatmu marah? Mengapa kau sangat marah? Tidakkah kamu tahu siapa yang membuatku marah? Aku. Nuan, aku sudah membicarakan kita bersama dengan Kak Jiamin. Kalau begitu aku semakin tidak mengerti. Kakak Jiamin adalah manajermu. Yang paling dia khawatirkan adalah karirmu. Tapi kita sudah sejak lama go public dengan dunia luar. Bahkan jika itu berubah dari palsu menjadi nyata, tidak akan ada dampak negatif. Benar Kakak Jiamin? Mengapa kau sangat marah? Seolah-olah priamu dicuri. Nuan, Kak Jiamin adalah senior. Senior? Jangan bicara omong kosong. Senior. Apakah kamu melihatku seperti itu? Baiklah. Kalian berdua sangat bagus. Kak, jalan pelan-pelan. Mengapa kau bahkan lebih pandai memprovokasi orang daripada aku?
Apa maksudmu? Apakah kau benar-benar tidak menyadarinya? Tidak. Benar-benar bodoh yang menggemaskan. Jin Chuan. Aku telah berada di sisimu selama bertahun-tahun. Kamu sama sekali tidak merasakan apa-apa dari perasaanku. Mungkinkah aku benar-benar harus melepaskan? Hanya seorang Yaon Wan, dan dia sudah membuatmu mundur. Mengapa kamu datang mencariku? Bukankah kita bilang, kita tidak akan bertemu lagi? Kamu tidak menemuiku. Karena kamu takut Jin Chuan akan mengetahuinya, bahwa masalah Lin Rui berhubungan denganmu, tetapi jika dia berubah pikiran, kamu akan benar-benar kehilangan harapan. Apakah kita bertemu atau tidak? Apakah itu masih sangat penting? Kamu benar. Jika Jin Chuan sudah memiliki orang lain, apalagi yang harus kutakutkan? Sebelum dia sangat mencintai Lin Rui, bukankah dia hanya mengatakan, lepaskan dan dia melepaskannya? Dia dan Yaon Wan baru saling kenal beberapa hari. Seberapa dalam mungkin perasaan mereka? Jika kita ingin memisahkan mereka, itu tidak akan terlalu sulit. Apa maksudmu? Haruskah kita bekerja sama sekali lagi? Yaon Wan, aku akan membantumu menghadapinya. Apa yang kamu inginkan? Kamu tahu, menyaksikan Jin Chuan menderita adalah hadiah terbesarku. Setuju. Pria yang begitu sempurna. Namun aku membencinya selama bertahun-tahun ini. Apakah ada yang salah denganku? Otot perut itu terlihat sangat menarik. Aku berharap bisa menyentuhnya sedikit saja. Kamu ingin menyentuh mereka. Mengapa kau menguping pembicaraan orang? Apa aku perlu menguping ini? Apapun yang ingin kamu lakukan tertulis jelas di wajahmu. Kalau begitu kau seharusnya tidak mengatakannya dengan keras. Itu sangat memalukan. Pukul 9 malam, Bar Chunfeng. Jangan beritahu Jin Chuan. Kakak Jiamin, kau mencariku. Yaon Wan. Aku secara resmi memberitahumu lagi. Meninggalkan Jin Chuan. Dalam kapasitas apa kau mengatakan ini kepadaku? Sebagai manajer Jin Chuan? Atau sebagai kakak Lin Rui? Mantan pacar Jin Chuan? Atau saingan cinta? Sudah kuduga kau mengetahuinya. Tatapan mata seseorang saat mencintai tidak bisa disembunyikan. Mengapa kau tidak memberitahunya? Karena aku berpikir bahwa Jin Chuan cepat atau lambat akan memperhatikanku jika kau tidak muncul. Cinta tidak membedakan antara yang pertama dan yang terakhir. Kurasa, aku tidak perlu meminta maaf kepadamu. Yaon Wan. Apa yang bisa dia berikan kepada Jin Chuan? Semua yang dia miliki sekarang adalah berkat sumber daya yang kuperjuangkan. Sedikit demi sedikit dari luar, aku pergi ke pesta koktail, memberikan senyum sopan, dan mencari bantuan dari orang lain. Apa kau tahu, minum sampai aku mengalami pendarahan lambung. Bagaimana rasanya itu? Dan kemudian ketika dia memenangkan aktor terbaik, kau lari ke sini untuk bersaing denganku memperebutkan seorang pria. Jin Chuan mengandalkan dirinya sendiri, bukan pada orang lain.
Kakak Jiamin. Jin Chuan sangat menghormatimu. Tolong jangan mempersulitnya lagi. Baiklah, aku bisa mundur. Buktikan bahwa kau lebih mencintainya daripada aku. Tuan. Jin Chuan. Melihat wanitamu untuk kedua kalinya, terbaring di tempat tidurku. Ekspresi apa yang akan kamu miliki? Apa maksud dari ini? Minum semua ini. Aku akan percaya kau mencintai Jin Chuan. Apakah kau mengatakan bahwa, jika aku meminum semua alkohol ini, kau akan mundur? Benar sekali. Baiklah. Itu kesepakatan. Kakak Jiamin. Sekarang, hanya tersisa segelas anggur terakhir ini. Mengapa JT seperti ini? Itu kesepakatan. Aku hampir melewatkan sesuatu yang penting. Nora, Apa yang kau lakukan? Bawa dia ke kamar lain yang sudah kupesan. 420. Seseorang akan mengurusnya. baiklah. Nora, pelan-pelan. Aku ingin pulang. Nora, orang itu akan segera tiba. Siapa kau? Nuan-Nuan, Tuan, saya minta maaf. Saya akan segera. serahkan dia padaku. Tapi ini, Aku pacarnya. The film was translated and narrated Jin by Chuan, M Media. saya melihat Anda mengumumkan secara publik hubungan Anda di Weibo sebelumnya. Itu, kalau begitu mohon serahkan tamu ini kepada Anda, Tuan. Terima kasih. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Sangat tampan. Jin Chuan, kau datang menjemputku. Dengan siapa kamu membuat rencana untuk minum alkohol sebanyak ini? Pukul 9 malam, Bar Chun Feng. Jangan beritahu Jin Chuan. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Seorang teman meminta bertemu denganku malam ini. Tapi sekarang sudah agak larut. Pukul 10 malam. Bisakah kau datang menjemputku? Seorang pacar menjemput pacarnya. Bukankah itu jelas? Tapi kau adalah selebriti besar. Setiap gerakan yang kau lakukan diawasi oleh banyak orang. Kalau begitu, aku akan berdandan gagak untuk jemput Emo. Jika hati nuranimu bersih, mengapa takut Jin Chuan tahu? Aku tidak sebodoh itu. Mendengarkan semuanya. Bertahanlah sebentar. Dalam perjalanan pulang aku akan membelikanmu obat mabuk. Aneh sekali. Mengapa tenggorokanku tiba-tiba sangat kering? Obat mabuk. Kurasa aku menemukannya. Ayo kita pergi dulu. Drama ini akan segera dimulai. Akhirnya tiba.
Mengapa itu kamu? Tuan Muda Jin, aku sudah kehabisan akal. Aku mohon padamu untuk membantuku. Kita akan urus masalahmu nanti. Aku punya urusan lain. Mengapa seluruh tubuhku terasa panas seperti ini? Jelas aku tidak minum banyak barusan. Tuan Muda Jin. Apa kau baik-baik saja? Tuan Muda Jin. Andai saja aku memanfaatkan saat Tuan Muda Jin tertidur dan mengambil foto intim dia dan aku akan memiliki pengaruh di tanganku. Aku tidak percaya dia tidak akan membantuku. Tuan Muda Jin. Apa kau baik-baik saja, Tuan Muda Jin? Apa kau baik-baik saja? Kurasa kau terlihat tidak enak badan. Jika tidak ada hal lain, aku akan permisi dulu. Mengapa sangat sulit untuk diuraikan? The film was translated and Nuan. narrated by M Media. Apakah kamu yakin menginginkan ini? Panas. Aku sangat panas, Jin Chuan. Nuan. Minumanmu dibubuhi obat. Aku tidak tahu. Jin Chuan, tolong aku. Nuan. Aku harap setelah kamu bangun, kamu sama sekali tidak akan menyalahkanku. Jin Chuan, apa yang sedang kamu lakukan? Hentikan segera. Bagaimana hasilnya? Apakah kamu sudah bangun? Jin Chuan, tunggu saja. Kepalaku sakit sekali. Bagaimana toleransi alkoholku menjadi seburuk ini? Tetapi untungnya, semuanya sudah selesai sekarang. Halo Xiao Zhou. Aku sudah mengirimkan rekamannya kepadamu. Potong beberapa segmen di mana wanita itu mengambil inisiatif. Beli slot di pencarian populer. Lebih cepat lebih baik. Ya Cio Jin. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi pria yang begitu jujur. Kenapa kedengarannya sedikit menyesal? Apakah kamu tidak tidur? Kamu menyiksaku sepanjang malam. Bagaimana aku bisa tidur? Ketika aku tidur, aku memang sedikit gelisah. Tapi aku mengantarkan diriku tepat ke pintumu. Namun kamu berhasil menahan diri. Sepertinya pesonaku tidak cukup. Aku sama sekali tidak akan
mengambil keuntungan saat kamu tidak sadar, atau memaksamu melakukan apapun. Karena kamu sudah bangun sekarang. Kenapa kita tidak menebus kesalahan tadi malam? Jin Chuan, apa kau sudah bangun? Jin Chuan. Apa kau sudah bangun? Tunggu sebentar. The film was translated and narrated by M Media. Kak Jiamin. Lain kali kamu datang, tolong telepon dulu untuk memberitahuku, agar aku bisa bersiap sedikit. Mengapa kau bersikap begitu formal denganku sekarang? Mari kita bahas masalah utamanya dulu. Apa kau sudah melihat berita viral itu? Pencarian terpopuler. Kau lihat Yaun Wan. Lihat apa yang dia lakukan secara diam-diam di belakangmu. Dia mendekatimu, hanya karena dia ingin mendekati adikmu untuk menikah ke keluarga kaya, hanya itu. Sudah kubilang sejak lama. Wanita ini bukanlah hal yang baik. Kakak Jiamin, di siang bolong. Kamu tidak perlu memfitnah orang lain seperti itu. Yaun Wan. Mengapa kau ada di sini? Tadi malam kalian berdua. Kau. Baiklah. Tadi malam, kita bersama. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Apa yang mustahil tentang ini? Kami adalah sepasang kekasih. Menghabiskan malam bersama. Bukankah itu sangat normal? Lalu wanita di berita viral itu, siapa dia? Bukankah ini Bei Fangfei? Jin Chuan? Dia memang pacarmu yang dirumorkan dari masa-masa awal. Bai Fangfei. CEO muda Jin, mengapa kau bangun sepagi ini? Mengapa itu kamu? Kemarin kau begitu intim denganku. Mengapa setelah mengenakan pakaianmu, kau tidak lagi mengenaliku? Kamu membius minumanku. Toleransi alkoholku sama sekali tidak mungkin seburuk itu. CEO muda Jin, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kamu. Tunggu saja. Halo. Xiao Zhao, cepat segera hapus pencarian populer itu. Cepatlah, CEO muda Jin. Tidak bisa lagi dibendung. Sudah menduduki peringkat teratas pencarian populer. Apel. Kakak Jiamin, apakah kamu sangat kecewa? Yaun Wan, aku benar-benar meremehkanmu. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu Jin Chuan bahwa kamulah yang menemuiku tadi malam. Taktik yang begitu tercela, dan kamu berani menggunakannya. Apakah kamu ingin menghancurkanku? Atau kamu ingin menghancurkan Jin Chuan? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Alasan aku ingin bertemu denganmu sepenuhnya karena kau telah menggantikan posisi di hati Jin Chuan yang dulunya milik Xiao Arui. Bahkan jika kau pergi dan memberitahu Jin Chuan, aku tidak takut. Itu benar. Semua perbuatan buruk dilakukan oleh orang lain. Sementara tangan kakak Jiamin tetap bersih sempurna. Sangat pantas jadi wanita manipulatif di industri hiburan. Hanya saja, Jin Xiyuan juga berada di Chunfeng Bar. Apakah itu suatu kebetulan? Atau apakah itu tak terhindarkan? Apa kau mencurigaiku? Mana buktinya? Tadi malam, aku meninggalkan bar, sangat awal. Apa yang terjadi setelah itu? Aku sama sekali tidak tahu. Aku akan melepaskannya kali ini. Kamu adalah kakak perempuan Lin Rui. Dan di hati Jin Chuan, kamu adalah manajer yang paling berdedikasi. Aku tidak ingin dia kecewa padamu. Namun, ini hanya kali ini saja. Tidak akan ada waktu berikutnya. Kak Jiamin, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Apa kau pikir aku akan berterima kasih? Yaun Wan. Selama aku masih di sini, kau akan selamanya tidak bisa menjadi nyonya di tempat ini. The film was translated and narrated by M Media.
Apa yang kalian berdua bicarakan? Mengapa Kak Jamin sangat marah? Mungkin dia berpikir aku mencuri tempat saudara perempuannya di hatimu. Itulah mengapa dia menargetkanku di mana-mana. Nuan. Aku membiarkanmu menderita ketidakadilan. Aku. Berhati-hatilah sedikit. Susunya hampir tumpah. Nuan. Apakah ada yang salah denganmu? Tidak. Aku hanya ingin memelukmu. Apakah yang terjadi tadi malam yang membuatmu takut? Nuan. Apa sebenarnya yang terjadi kemarin? Jangan bertanya lagi. Aku tidak ingin berbohong padamu. Tapi, kalau kau tanya lagi, aku tetap tak mau membahasnya. Baiklah. Kalau begitu, tunggu sampai kamu ingin bicara lalu ceritakan padaku. Jin Chuan, aku berharap Lin Jiamin benar-benar hanya ingin dia membalas dendam untuk adiknya jadi menargetkanku. Jika bukan itu masalahnya, maka insiden yang melibatkan Lin Rui tahun itu juga memiliki penyebab yang bahkan lebih menakutkan dari apa yang kamu pikirkan. Kebenaran ini bagimu, bukankah itu terlalu kejam? Bagaimana kamu bisa masuk? Aku adalah pacar CEO muda Jinmu, calon nyonya besar Jin Group. Siapa yang berani menghentikanku? Aku khawatir kamu belum bangunkan. Semua orang sudah melihat foto-foto kita. Sekarang kau tidak bisa menyangkalnya bahkan jika kau mau. Ambil cek ini. Dan menjauhlah dariku. Hanya dengan sedikit pemeriksaan, dan kau ingin mengusirku. Itu tidak akan semudah itu. Film baru Direktur Yue Han. Diinvestasikan oleh Jin Groupmu bukan? Aku ingin menjadi pemeran utama wanita. Tidak mungkin. Bai Fang Fei. Kesabaranku ada batasnya. Tidakkah kamu berpikir bahwa hanya dengan satu berita skandal, Anda bisa mengendalikan saya? Benarkah begitu? Tapi beberapa hari yang lalu aku berada di sebuah bar. Dan secara kebetulan, aku mendapatkan rekaman pengawasan. Dan secara kebetulan, aku melihat seseorang memasukkan sesuatu ke dalam anggur. Anda. Bai Fang Fei. Anda benar-benar tangguh. Orang yang kau kenal selalu harus menyimpan beberapa cara membela diri untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, CEO muda Jin, bagaimana dengan peran pemeran utama wanitaku sekarang? Saya akan mempertimbangkannya. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baik darimu. Kurang ajar. Halo Tuan Song, aku akan menjadi pemeran utama wanita dalam film baru oleh Direktur Yue Han. Jika kau tidak percaya, tunggu saja dan lihat. Aku tutup teleponnya. Cepat bantu aku memesan janji temu dengan spesialis kecantikan untuk kunjungan rumah. Aku harus menjaga kulitku dengan baik. Kak Jiamin, aku ingin merekomendasikan Nuan untuk peran pemeran pendukung wanita dalam film sutradara Yue Han. Jin Chuan, apa kau gila? Yon Wan siapa dia sebenarnya? Apa dia pantas berada di film sutradara Yue Han? Kak Jiamin, apakah Nuan cocok atau tidak untuk peran ini? Kita bisa bahas nanti. Tapi aku harap kamu setidaknya tunjukkan rasa hormat padanya. Apa dia mendekatimu untuk meminta peran itu? Sudah kuduga. Dia mendekatimu ada tujuannya. Orang sepertinya ingin memanfaatkanmu untuk meniti karier di industri hiburan. Aku sudah sering melihatnya. Ini murni ideku sendiri. Aku bahkan belum sempat memberitahu Nuan. Aku awalnya bermaksud untuk memanggilnya ke sini, bagi kita bertiga untuk mendiskusikan peran itu bersama. Tapi sepertinya, menurutku itu tidak perlu sekarang. Aku akan langsung berbicara dengan Yue Han nanti. Jin Chuan, apa kau meragukan penilaianku? The film was translated Kak Jiamin. and narrated by M Media. Apakah kamu meragukan penilaian profesional saya? Nuan, apakah kamu sudah sampai di bawah? Aku akan turun menemuimu. Jin Chuan, aku punya masalah kecil di rumah. Jadi aku mungkin tidak bisa datang. Apakah terjadi sesuatu pada nenek? Tidak, Bai Fang Fei mengalami kecelakaan mobil. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa kata dokter?
Dokter berkata, kondisinya sangat tidak stabil. Dan nyawanya bisa dalam bahaya kapan saja. Yao Nuan, lihat apa yang telah kau lakukan. Apa hubungannya itu denganku? Jika kau tidak membuat masalah untuknya di mana-mana, dia tidak akan kehilangan fokus dan mengalami kecelakaan. Jadi kamu sengaja memanggilku ke sini, hanya untuk menimpakan semua kesalahan padaku. Apakah kamu akan mulai bermain sebagai korban sekarang? Waktu macam apa ini? Nyawa seseorang dalam bahaya. Dan kau masih berbicara sinis. Kau binatang. Aku adalah binatang buas. Lalu kamu ini apa? Kau. Kamu harus menyimpan kekuatanmu untuk mengurus putri kesayanganmu. Di masa depan, kamu masih harus mengandalkannya untuk mengurus pengaturan pemakamannya. Kau berhenti di situ. Ada apa sekarang? Tidak tahan, lalu membuka mulutmu untuk menuntut uang. Sekarang di rumah ini, tidak ada uang tersisa untuk perawatan medis. Beritahu pacarmu untuk mentransfer 1 juta ke sini. Aku tidak salah dengarkan. Putri dari kamu dan nyonyamu meminta pacarku untuk menyelamatkannya. Aku ayahmu. Apapun yang kukatakan harus kau ikuti. Kalau tidak kau adalah anak durhaka. Ayah yang baik membesarkan anak yang berbakti. Dalam hal, apa kamu seperti seorang ayah? Mengingat dia juga adalah nyawa manusia. Aku masih punya 50.000. Ambil jika kamu mau. 50.000. Apakah kau memberi sedekah kepada pengemis? Jika kamu tidak membutuhkannya, lupakan saja. Tunggu sebentar. Jika kau tidak punya uang, kalau begitu jual rumah tua yang kita miliki. Kau tanda tangan di sini. Rumah ini dibeli oleh ibuku sebelum menikah. Hak apa yang kamu miliki untuk menjualnya? Ibumu sudah meninggal. Saya juga punya hak waris. Kau tanda tangan sekarang juga. Melepaskan bagianmu. Urusan Fang Fei mulai sekarang. Kau tidak perlu khawatir lagi. Mimpi saja. Bukan kau yang memutuskan. Cepat tanda tangan untukku. Kau kemari. Apa yang kau lakukan? Nuan, apakah kamu baik-baik saja? Mengapa kamu datang ke sini? Untungnya aku datang tepat waktu. Kalau tidak kamu pasti sudah diganggu lagi. Kau datang tepat pada waktunya. Jika kau pacar Nuan, maka aku adalah ayah mertuamu. Fang Fei adalah kakak iparmu. Urusan berantakan di antara kalian bertiga sebelumnya. Saya tidak akan ikut campur lagi. Sekarang Fang Fei dirawat di rumah sakit. Entah kau menyerahkan 1 juta. Atau suruh dia tanda tangan. Dan jual rumah tua itu. Keduanya tidak mungkin. Jangan pernah memikirkannya. Jangan terburu-buru. Biar aku yang mengurusnya. Atau ada solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Kau bilang, apa solusinya? Luas tanah dan luas rumah ini paling banyak hanya bernilai 500.000. Selain itu ini bahkan belum memperhitungkan situasi penjualan cepat. Aku tidak salahkan. Aku bersedia mengeluarkan 1 juta untuk membelinya kembali. Bagaimana kalau begitu? Apakah itu benar? Tidak. Tapi aku punya satu syarat. Kondisi apa beritahu aku? Mulai sekarang, jangan datang ke rumah kami dan menyebabkan masalah bagi Nuan lagi. Termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan berlebihan mengenai uang dan harta benda. Jin Chuan? Jadi, itu terlalu murah kalau begitu. Tidak. Kalau begitu lupakan saja. Nuan, ayo pergi. Tunggu sebentar. Baik. Aku setuju. Baiklah, kalau begitu, aku akan segera mencari pengacara. Jin Chuan, Anda peduli pada Yao Nuan sampai sejauh ini. Jadi dibandingkan dengan Lin Rui, siapa yang lebih Anda pedulikan? Ini. Akhirnya kembali. Rumah ibu. Terima kasih Jin Chuan. 1 juta ini. Anggap saja ini pinjaman darimu. Kebetulan sekali. Aku punya pekerjaan yang ingin aku perkenalkan padamu. Ada apa?
tanda tangani kontrak lain denganku. Kontrak manajemen artis. Jin Chuan? Saya tidak mengerti. Bekerja sebagai aktris dan tanda tangani kontrak dengan studioku. Mulai sekarang aku akan bertanggung jawab penuh atas karir aktingmu. 1 juta ini, anggap saja sebagai biaya penandatanganan kontrak. Bagaimana saya bisa menjadi seorang aktris? Kemampuan aktingmu tidak diragukan lagi. Jika bukan karena ucapan yang tidak sengaja kau buat tahun itu, sekarang aku tidak tahu berapa banyak karya hebat yang sudah kamu bintangi. Sekarang, bersama-sama kita akan menebusnya sedikit demi sedikit untuk penyesalan di masa lalu. Terima kasih Jin Chuan. Benar, saya hampir melupakan hal utama. Besok adalah ulang tahun nenek saya. Dia ingin kamu pulang untuk makan malam. Apakah kamu punya waktu? Aku tidak. Maka harus meluangkan waktu. Kalau begitu sudah beres. Nenek dan saya akan menunggumu di rumah besok. Oke. Nuan. Aku punya waktu sekitar setengah jam lagi, sampai aku tiba di rumah nenek. Lin Hui mantan pacar Jin Chuan. Jin Chuan? Kenapa kamu tidak bicara lagi? Jin Chuan? Nuan. Aku ada urusan yang harus dihadiri. Aku akan terlambat 10 menit. Jin Chuan. Kita akhirnya bertemu lagi. Kapan kamu kembali ke negara ini? Baru saja kembali ke negara ini. Jin Chuan. Aku sangat merindukanmu. Apa yang terjadi begitu tiba-tiba? Orang ini The film terlihat was sangat akrab, translated and narrated by M Media. seperti Lin Jamin. Ini Lin Rui. Saya harus mempercayainya, kan? Jin Chuan, kapan dia akan tiba? Dia. Mungkin akan tiba dalam waktu sekitar 10 menit. Kalau begitu hidangan terakhir nenek akan dimasukkan ke dalam panci nanti. Baiklah. Maaf. Aku terlambat. Jin Chuan, kamu benar-benar datang. Aku berjanji padamu. Tentu saja aku akan datang. Nenek. Selamat ulang tahun, Nenek. Terima kasih. Sangat cantik. Biar aku yang melakukannya. Sangat cantik. Selamat ulang tahun, Nenek. Semoga ulang tahunmu bahagia. Semoga panjang umur. Nenek, selamat ulang tahun. Nenek selamat ulang tahun. Terima kasih. Ada sesuatu yang ingin saya katakan padamu. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Kamu duluan. Kamu duluan. Lin Hui sudah kembali. Saya juga ingin berbicara denganmu tentang Lin Rui.
Hari ini, seseorang mengirimi saya foto. Sepertinya, semua hal ini diatur oleh seseorang dengan motif tersembunyi. Aku masih ada urusan hari ini. Kenapa kamu tidak pulang dulu? Ketika kita bertemu lagi, kita bisa bicara. Sekarang aku tidak punya tempat tinggal. Sebelumnya aku pergi ke luar negeri untuk perawatan medis. Aku menghabiskan semua tabunganku. Itu sebabnya aku tidak punya pilihan selain kembali ke negara ini. Ini kunci rumahku. Naik saja ke tempatku dan tunggu. Ketika aku kembali kita akan melanjutkan pembicaraan. Apa kau tidak peduli dengan kesehatanku? Kamu terlihat cukup sehat. Jin Chuan. Bisakah kau benar-benar melepaskanku? Jin Chuan. Halo. Nama saya Yao Nuan. Saya pacar Jin Chuan. Nuan menginap di tempatku hari ini. Jin Chuan. Kau jelas tahu aku ada di rumahmu. Namun kau masih membawa wanita lain kembali. Dengan melakukan ini, apa kau bersikap adil padaku? Pertama, Nuan adalah pacarku. Sangat wajar bagiku untuk membawanya pulang. The film Kedua, was tidak ada translated rahasia di and antara kami. narrated Kamu by menginap M di rumahku. Media. Aku tidak perlu menyembunyikan apapun darinya. Ketiga, kita hanya berteman. Tidak pantas bagimu untuk menginap di rumahku. Teman. Jetty, kau mencoba mengusirku. Benarkah begitu? Lin Rui. Kita sudah putus. Jin Chuan, tolong dengarkan penjelasanku. Bukan seperti itu. Tahun itu aku dibius. Itulah mengapa aku bersama Jin Siuan. Singkatnya, aku tidak melakukan kesalahan apapun padamu. Mungkin kamu lupa. Kamu yang pertama kali mengusulkan perpisahan. Jetty, aku tidak boleh menyesalinya. Jin Chuan memutuskan hubungan dengan keluarga Jin karena kamu melepaskan Jin Group, menunggumu selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah menyalahkanmu. Itu karena kamu sendiri menghilang tanpa jejak. Secara internal tidak bisa mengatasi hambatan itu. Beberapa orang yang pernah terlewatkan akan terlewatkan selamanya. Yao Nuan diam sekarang juga. Kamu tidak menghormati pacarku. Rumahku tidak menyambutmu. Lin Rui dulunya lembut dan anggun. Tapi sekarang dia menjadi tidak masuk akal seperti ini. Ketika orang diprovokasi, perubahan akan terjadi. Sudah selarut ini. Apakah kamu benar-benar nyaman membiarkannya pergi sendirian? Aku sudah memberitahu Kak Jamin. Melihat waktu. Dia seharusnya segera tiba. Kalau begitu tidak apa-apa. Xia Rui. Kapan kau kembali? Kakak. Jin Chuan telah digoda oleh rubah betina itu. Dia tidak membutuhkanku lagi. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak menyangka bahkan Xia Rui tidak bisa menggoyahkan posisi Yao Nuan. Jin Chuan. Kau memaksaku. Apa gunanya menangis? Kau harus membuat Jin Chuan menyadari harga dari meninggalkanmu. Buat dia menyesal. Apa yang harus kulakukan? Nuan. Apa pendapatmu tentang peran pemeran pendukung wanita di sini? Sangat bagus. Karakternya memiliki kedalaman. Kepribadiannya juga sangat unik. Ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai naskah yang ditulis oleh Yue Han. Bahkan peran pendukung pun sangat luar biasa. Aku ingin merekomendasikanmu untuk peran itu. Saya tidak bisa. Saya sudah lama tidak berakting. Bagaimana saya bisa berakting? Kenapa tidak? Kamu bisa menanganinya. Saya tahu kemampuan akting Anda dengan baik. Jika bukan karena apa yang terjadi saat itu, mungkin sekarang Anda sudah menjadi ratu aktris. Beri saya kesempatan. Anggap saja ini kompensasi atas kesalahan saya di masa lalu. Oke. Jin Chuan, kamu benar-benar terlalu baik padaku. Kak Jamin, saya baru saja akan mencari Anda.
Saya ingin berbicara dengan Anda tentang Nuan-Nuan berakting dalam film. Jin Chuan, jam berapa sekarang? Apakah kau masih sempat mengkhawatirkan Yeon Nuan-Nuan? Bagaimana kau bisa membuat Xiao Rui marah? Xiao Rui telah mempublikasikan masalah antara dia dan kau, Jin Chuan dan aku bersama selama 3 tahun. Setelah itu, aku diintimidasi oleh orang lain. Dia tidak hanya tidak membantuku, dia juga mengkritikku karena tidak senonoh dan mencampakkanku. Sekarang, melihatnya berpura-pura menjadi pria yang setia lagi, aku harus mengungkap sifat aslinya dan biarkan semua orang tahu. Jin Chuan, aku minta maaf. Aku tidak bisa menghentikan Xiao Rui. Apakah dia gila? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Bukankah itu karena kau memprovokasinya? Perusahaan. Apa yang mereka katakan? Perusahaan mengatakan bahwa kita harus menghentikan sementara pekerjaan saat ini dan menunggu pengumuman berikutnya. Bukankah itu berarti masuk daftar hitam? Saya minta maaf. Nuan-Nuan, proyek film Anda mungkin harus ditunda. Tidak apa-apa. Mari kita selesaikan masalah ini dengan benar terlebih dahulu. Jin Chuan, kamu kembali ke kamarmu dulu. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan kakak Jiamin. Yeon Nuan-Nuan, apakah kau benar-benar harus menghancurkan Jin Chuan sampai tidak bisa kembali? Saya tidak mengerti maksudmu. Orang yang menyakiti Jin Chuan, jelas Lin Rui. Tinggalkan saja Jin Chuan dan berhenti memprovokasi Xiao Rui. Aku punya cara untuk membuat Xiao Rui mengeluarkan pernyataan korektif. Hanya aku yang bisa menyelamatkan Jin Chuan. Dengan kata lain, kamu jelas punya cara untuk menghentikannya, tetapi kamu membiarkan situasi memburuk, sehingga Jin Chuan harus datang kepadamu untuk meminta bantuan. Bagaimana jika aku melakukannya? Aku sudah terlalu lama berada di sisinya, begitu lama hingga dia lupa. Pentingnya diriku, sudah waktunya untuk mengingatkannya. Sungguh tragis dicintai olehmu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah kamu masih menolak mengakui bahwa kamu mencintainya? Ya, aku mencintainya. Demi dia aku rela melepaskan segalanya. Yeon Nuan-Nuan, kau hanya bisa mematuhiku. Saya hanya tidak percaya. Kita tunggu saja. Jin Chuan, kapan kau tiba? Karena Anda bilang Anda mencintai saya. Kak Jiamin. Kerja sama kita mulai sekarang sudah berakhir. Mengapa? Mengapa kau tidak bisa mencintaiku? Aku telah melalui begitu banyak kesulitan bersamamu selama bertahun-tahun. Entah itu Lin Rui atau Yeon Nuan-Nuan. Mengapa kau tidak bisa mencintaiku? Cinta tidak membutuhkan alasan. Tidak mencintai juga tidak membutuhkan alasan. Jin Chuan, kau harus mengerti dengan jelas. Hanya aku yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Baiklah. Perjanjian pemutusan kontrak. Saya akan mengirimkannya ke kotak masuk email Anda. Jin Chuan, untuk melepaskan Bel, kamu harus menemukan orang yang mengikatnya. Selama Lin Rui dibujuk, suruh dia maju dan mengklarifikasi semuanya untuk Jin Chuan pasti bisa pulih. Jin Siuan. Aku mendengarkanmu dan kembali, dan sudah menghancurkan karirnya. Sekarang, di mana syarat yang kau janjikan padaku? Kau berjanji padaku kau akan melepaskan orang itu. Xiao Bao tidak dalam kondisi kesehatan yang baik. Dia tidak bisa tanpaku. Aku mohon padamu. Yang saya katakan adalah harus membuat Yao Nuan-Nuan meninggalkan Jin Chuan. Saya akan membiarkan Anda bersatu kembali dengan putra Anda. Jin Chuan dia tidak punya apa-apa lagi. Yang Nuan-Nuan cepatlah, putus dengannya. Belum yakin? Tidakkah Anda lihat Jin Chuan telah meninggalkan grup Jin? Anda sendiri tidak punya harapan untuk menikah dengan keluarga kaya. Meskipun Anda pernah hamil anaknya sebelumnya, Anda tetap meninggalkannya dengan tega, mengambil uang yang diberikan oleh grup Jin, dan diam-diam lari ke luar negeri. Peristiwa masa lalu, aku tidak ingin mengungkitnya lagi. Yakinlah, selama Yao Nuan-Nuan meninggalkan Jin Chuan, saya jamin putra Anda akan aman dan sehat. Lin Rui dan Jin Chuan punya anak bersama. Anak itu masih di tangan Jin Sihuan. Sibuk selama bertahun-tahun ini.
Akhirnya bisa. Punya waktu untuk beristirahat. Tidak buruk. Nuan-Nuan. Anda tidak akan melihat. Saya jatuh ke dalam jurang. Dan ingin putus dengan saya kan? Jin Chuan? Apakah kamu tahu? Kamu punya anak. Sejak kapan? Apakah Anda hamil? Bukan kamu. Itu Lin Rui. Dia selalu selama bertahun-tahun ini membesarkan anakmu di luar negeri. Saya tahu, kamu pasti tidak tahu apa-apa. Kalau tidak, mengapa selama bertahun-tahun ini kamu tidak pernah bertanya tentang anak itu? Tidak. Kata-kata Anda telah membingungkan saya. Saya tidak pernah menyentuhnya. Bagaimana mungkin kami punya anak? Kalau begitu, bagaimana dengan anak itu? Jin Siyuan. Kalau The begitu, film was translated and narrated tetapi by M Media. Jin Siyuan mengira anak itu adalah anakmu. Dia bahkan mengambil anak itu untuk memaksa Lin Rui menyakitimu. Siapa sebenarnya yang menginstruksikannya? Pantas saja Xiao Rui. Selama periode waktu ini sangat tidak biasa. Bagaimanapun juga, mengeluarkan anak itu adalah hal yang paling penting. Saya akan mencari cara. Saya mengerti. Nuan-Nuan. Anda secara aktif mencari saya. Saya bertanya padamu, kata-kata yang kamu katakan padaku sebelumnya, apakah itu masih berlaku? Kata-kata mana yang Anda maksud? Itu adalah kalimat di mana kamu mengatakan kamu menyukaiku dan ingin bersamaku. Tentu saja itu dihitung. Saya setuju. Nuan-Nuan. Apa yang terjadi? Apakah Anda mungkin bertengkar dengan Jin Chuan? Saya benar-benar menyesal tidak melihat dengan jelas lebih awal. Bajingan Jin Chuan itu, dia dan Lin Rui, memiliki anak haram di luar. Jadi, bagaimana Anda tahu? Mereka sudah datang langsung ke rumah. Mereka datang langsung ke rumah. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Saya jelas mengatur keamanan yang ketat. Mengapa aku harus berbohong padamu? 2 hari yang lalu, dia bahkan mengadakan konferensi pers daring, menuduh Jin Chuan. Namun dalam sekejap mata, keluarga beranggotakan 3 orang itu telah bersatu kembali. Apel, itu, Nuan-Nuan. Jangan terburu-buru. Saya ada rapat yang harus saya hadiri sekarang. Tunggu saya sampai rapat selesai. Kita akan melanjutkan pembicaraan. Kalau begitu cepatlah, aku akan menunggumu di sini. Oke. Dia sudah keluar. Tidak berguna. Yang Anda lakukan hanyalah tidur. CEO Muda Jin, mengapa Anda datang ke sini? Anda bahkan tidak bisa menjaga satu anak. Apa gunanya saya mempertahankan Anda? Anak itu. Anda tidak boleh pergi. Lin Rui, ikuti aku. Cepatlah. Yo Nuan-Nuan, apa yang kau lakukan? Lepaskan dia. Aku di sini. Jangan pernah berpikir untuk menyakitinya. Siapa sebenarnya yang selalu menyakitinya? Kita berdua tahu dengan jelas di hati kita. Xiao Rui, kau tidak boleh pergi. Karena masalah Jin Chuan. Dia sudah membencimu sampai ke tulang. Lin Rui, tidakkah kamu ingin melihat anakmu? Anakku. Apakah kau tahu di mana Xia Bao? Xiao Rui, bagaimana mungkin dia cukup baik hati untuk membawamu mencari anakmu seperti itu? Waktu terbatas. Lin Rui putuskan sendiri, kakak. Selama masih ada secercah harapan mengenai Xiao Bao, aku juga tidak mau menyerah. Yao Nuan-Nuan, aku akan pergi bersamamu. Ayo pergi. Ya, saya membenci Anda. Saya membenci diri saya sendiri. Saya hanya lahir 1 tahun setelah Anda. Tapi mengapa semua orang hanya melihat Anda? Hanya hal-hal yang tidak Anda butuhkan, yang tersisa untuk saya. Saya hanya ingin menghancurkan semua yang Anda miliki.
Anda benar-benar tidak tertolong lagi. Saya tidak pernah berniat menyelamatkan diri saya sejak awal. Jin Chuan, mengapa saya harus hidup di bawah kemuliaan Anda? Mari kita mati bersama. Si Yuan, The film was Saya tidak peduli translated apakah and Anda percaya narrated atau by tidak. M Media. hari ini saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Ada hal-hal. Itu bukan karena saya tidak menyukainya, sehingga saya memberikannya kepada Anda. Itu karena Anda menginginkannya, sehingga saya menyerahkannya kepada Anda. Karena Anda adalah adik laki-laki saya. Apakah Anda pikir saya akan mempercayai Anda? Itu tidak penting lagi kan? Jin Chuan, Ibu, Xiao Bao. Ibu akhirnya menemukanmu. Jin Chuan? Bagaimana kabarmu? Cepat bangun. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Anak itu menderita anemia aplastik kronis. Transfusi darah dibutuhkan segera. Tapi stok darah golongan AB kita sudah habis. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya bergolongan darah AB. Saya bisa. Ayah kandung tidak bisa mendonorkan darah kepada anak-anak mereka. Saya juga menanggung tanggung jawab atas keadaan anak ini. Biarkan saya. Tidak. Anda tidak bisa mendonorkan darah. Apakah Anda sangat membenci saya? Bahkan tubuh putra Anda sendiri tidak Anda pedulikan. Apakah kamu belum mengerti? Anak itu adalah putramu, bukan anak Jin Chuan. Bagaimana mungkin? Lin Jiamin. Kalimat yang baru saja diucapkan Yaon Wanwan. Apa sebenarnya maksudnya? Saya akan jelaskan ini kepada Anda nanti. Katakan padaku sekarang juga. Bukankah Anda mengatakan bahwa Xiao Bao sudah berusia 5 tahun? Bukankah Anda mengatakan bahwa ketika Anda menempatkan Lin Rui di tempat tidur saya, dia sudah hamil anak Jin Chuan? Selama saya menyentuhnya, Jin Chuan pasti akan sangat hancur. Kakak. Perkataan Jin Siwan ini. Apa maksudnya? Lin Jiamin. Semua hal ini diatur oleh Anda bukan? Ya. Saya yang melakukannya. Apa yang bisa Anda lakukan kepada saya? Apakah hanya karena kamu membenci Jin Chuan? Jin Siwan, saya pikir Anda seharusnya adalah orang yang paling mengerti perasaan saya. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba. Mata orang tua kita selamanya tertuju pada orang lain. Lin Rui, saya membencimu. Sejak kecil hingga sekarang Anda memiliki segalanya. Padahal yang saya inginkan hanyalah satu Jin Chuan. Mengapa Anda harus mencurinya juga? Lin Jiamin. Tahukah Anda? Anda menghancurkan seluruh hidup saya. Apa yang tidak bisa saya miliki? Orang lain juga tidak boleh berharap memilikinya. Siapa di antara kalian yang akan mendonorkan darah? Biarkan saya. Aku akan ikut juga. Aku bergolongan darah O, punya lebih banyak lebih baik. Terima kasih kepada kalian berdua. Saya tidak salah. Saya tidak salah. Satu bulan kemudian, Aku akan membencimu seumur hidupku. Potong. Selamat. Selamat Virgon Wanwan syuting selesai. Terima kasih, Direktur. Selamat selesai syuting.
Terima kasih Direktur. Syuting sudah selesai, mari kita akhiri The hari film was ini. translated and narrated by M Media. Selamat. Selamat untuk Anda. Terima kasih padamu Jin Chuan. Jika bukan karena dukunganmu, tidak akan ada aku hari ini. Terima kasih. Nuan-nuan. Selamat Kak. Terima kasih. Ibu Baptis. Zia Obao. Kapan kalian berdua tiba? Bagaimana kesehatan Xiao Bao sekarang? Operasi transplantasi sumsum tulang sangat berhasil. Terima kasih kepada kalian berdua karena telah membantu dengan kontak. Sebenarnya, Si Yuan banyak membantu di balik layar. Tapi dia tidak ingin saya memberitahu Anda. Si Yuan baru-baru ini sebenarnya sudah banyak berubah. Tolong bantu saya menyampaikan pesan kepadanya. Jika dia ingin mengunjungi Xiao Bao, saya tidak akan menolak. Bagaimanapun juga dia adalah ayah Xiao Bao. Oke, Apakah masih belum ada kabar tentang Kak Jamin? Belum. Tunggu saja sampai dia menyadari semuanya sendiri. Ayah Baptis apa ini? ini, Biar kulihat. Daring. awalnya. Saya belum tahu bagaimana cara memberitahu Anda. Tetapi, karena Anda sudah mengetahuinya, maka Nuan-nuan, maukah menikah dengan saya? Saya berjanji akan menggunakan seluruh hidup saya untuk melindungi Anda dan menjaga Anda. Kalau begitu sudah beres. Saya sudah mengatakannya. Untuk selamanya.